Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Fanti Dia Utami, yang kedua ada Ika Dwi Ningrum, yang ketiga ada Imam Sahid Cahyono, dan keempat ada Intan Fatna Andika. Kami di sini akan mempresentasikan cara pembiakan virus. Apa itu virus? Virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus juga merupakan parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Reproduksi virus. Yang pertama ada siklus litik. Pada siklus litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Siklus litik terdiri dari beberapa fase, antara lain fase adsorpsi, injeksi, sintesis, assembling, dan litik. Yang kedua ada siklus lisogenik. Siklus lisogenik, virus tidak menghancurkan sel induk setelah reproduksi, tapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Jadi, virus akan bertambah banyak pada saat sel inang membelah. Fase-fase dalam siklus lisogenik antara lain fase penggabungan, replikasi, sintesis, perakitan, dan litik. Siklus litik virus. Yang A, fase absorpsi atau penempelan. Fase absorpsi ditandai dengan melekatnya ekor virus pada sel bakteri. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisosim, enzim penghancur, sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan materi genetik virus. Kemudian yang B, fase injeksi atau penetrasi. Setelah terbentuk lubang pada sel bakteri, virus akan memasukkan bakteri genetik atau DNA ke dalam tubuh sel bakteri. Jadi, kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan berfungsi lagi. Selanjutnya yang C, fase ekliptase dan sintesis. DNA virus akan mempengaruhi DNA bakteri. DNA bakteri akan mereplikasi bagian-bagian virus sehingga terbentuklah bagian-bagian virus. Di dalam sel bakteri yang tidak berdaya itu disintesis virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus dalam kendali DNA virus. Kemudian yang D, fase assembling atau perakitan. Bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh bakteri akan dirakit menjadi virus sempurna. Jumlah virus yang terbentuk sekitar 100 hingga 200 buah dalam satu daur litik. Yang terakhir ada fase litik atau pemecahan sel. Ketika perakitan selesai, virus akan menghancurkan dinding sel bakteri dengan enzim lisosim. Akhirnya virus keluar dan siap mencari liang yang baru. Siklus lisogenik. Yang pertama ada fase penggabungan. Fase penggabungan ditandai dengan DNA virus yang memutuskan DNA bakteri. Kemudian DNA virus menyisipkan di antara benang DNA bakteri yang terputus tersebut. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terdiri materi genetik virus. Materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang, kemudian membentuk profek. Selanjutnya ada fase replikasi. Setelah menyisipkan DNA virus tidak aktif yang disebut profek, kemudian DNA bakteri mereplikasikan untuk melakukan pembelahan. Akibatnya, tiap kali sel membelah karena DNA-nya telah menyatu dengan DNA virus dan membentuk profek, maka DNA virus akan terus tergandakan. Selanjutnya ada fase sintesis. DNA virus melakukan sintesis untuk membentuk bagian-bagian virus. Selanjutnya fase perakitan. Setelah virus membentuk bagian-bagian virus, kemudian DNA masuk ke dalam tubuh virus membentuk virus baru. Yang terakhir ada fase litik. Setelah perakitan selesai, terjadilah lisis sel bakteri. Virus yang terlepas dari inang akan mencari inang yang baru. Isolasi dan kultivasi virus. Virus adalah parasit obligat intrasel, karenanya virus tidak dapat berkembang biak di dalam medium mati. Ada 3 cara mengembang biakan virus. Yang pertama ada hewan percobaan atau in vivo, yang kedua ada pembiakan virus atau in vitro, yang ketiga ada pembiakan virus dalam telur berembrio atau in ovo. Yang pertama ada pembiakan virus dengan hewan percobaan atau in vivo, merupakan salah satu cara tertua untuk pembiakan virus. Hewan percobaan pada pembiakan ini menggunakan hewan percobaan sebagai media untuk menanam virus. Yang kedua, ada pembiakan virus dengan kultur jaringan atau in vitro. Virus dapat diperbanyak dengan melakukan kultur sel, yaitu menumbuhkan sel yang terinfeksi virus secara in vitro.
Yang terakhir, pembiakan virus dalam telur berembrio atau in ovo. Telur merupakan perbenihan virus yang steril dan embrio telur yang tumbuh di dalamnya tidak membentuk zat anti yang dapat mengganggu pertumbuhan virus. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.